Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi, alhamdulillah Kemenag Purbalingga Podcast kembali hadir dan masih bersama saya Bapak Kiai Haji Nur Khalis Masrul. Untuk tema yang kedua Pak Kiai ini lanjut nggak apa-apa, mumpung masih pagi, masih segar, dan intinya kita ingin memeriahkan atau memakmurkan bulan Zulhijjah ini dengan maksimal mungkin. Dan sahabat religi, kita akan membahas tentang seluk-beluk dari berkurban. Mari kita dengarkan bersama-sama. Monggo Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahi wahdah wa nasara 'abdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu rasuluh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayuna maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat rajil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberi umur panjang, diberi sehat pada hari ini. Mudah-mudahan nikmat umur panjang dan sehat ini kita gunakan semaksimal mungkin untuk menambah frekuensi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan keberkahan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan sahabatnya besok di hari kiamat. Oke, sahabat religi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tadi membahas tentang ibadah puasa, pada tanggal 10 Dzulhijjah ini semua umat Islam yang mampu dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kana lahu sa'atun walam yudahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang punya rezeki yang lapang, omber banget lah rezeki ini, kok sampai tidak berkorban. Kata Rasul, ora usah merek panggonan sholatku. Atau kata lain kalau bahasa kita, ora usah sholat senggawe. Omber tenanan kok sampai ndak kurban. Kebangetan. Kalau dalam riwayat yang lain, fal yamut insya'a yahudian wa insya'a nasranian. Silahkan mati kayak matinya orang Yahudi, silahkan mati kayak matinya orang Nasrani. Nah, maka dari hadis ini ada yang berpendapat bahwa kurban itu hukumnya wajib. Ya, tetapi ya, mayoritas bahwa kurban itu hukumnya sunnah. Untuk memotivasi agar kita semangat untuk melaksanakan kurban, yang akan saya sampaikan beberapa fadilah tentang kita berkurban. An Aliin radhiyallahu an, man kharaja min baitihi ila syira'il udhiyah kana lahu bi kulli khutbatin asru hasanatin wa muhyalahu asru sayyiatin. Jadi barang siapa yang keluar dari rumah untuk membeli hewan kurban, maka setiap langkah kakinya ini dicatat 10 kebaikan, dihapus dosanya 10 kesalahan. Ini baru jalannya aja nih Bu Sri. Baru berjalan dari rumah menuju pembelian rumah orang yang jual hewan kurban atau ke pasar. Ini setiap satu langkah kakinya 10 kebaikan kita diberi, 10 kesalahan dihapus. Kemudian wa idza takallama kana kalamu tasbihan. Ketika kita sudah bertemu dengan si penjualnya, hewan kurban, maka setiap kalimat yang ia ucapkan itu dicatat sebagai tasbih. Maka kalau kebetulan Bu Sri beli hewan untuk kurban, ngobrolnya yang banyak. Kalimat yang dia ucapkan itu bernilaikan tasbih. Umpama, Kang, kira ngingu dewek apa kulat wingi-wingi? Kula ngingu kiambek, Bu. Lah sing golek napangan sapa nggih kula. Kadang nek kula sembreyang ya anake umpama seperti itu. Jadi obrolannya itu dicatat sebagai tasbih.
Kemudian wa idza naqada thamanaha kana bikulli dirhamin sa'umiyati hasanah. Ketika sudah terjadi tawar-menawar dan sudah dibayar, maka setiap 1 dirham Allah akan mencatat untuknya 700 kebaikan. 1 dirham sama dengan 700 kebaikan. Ya, 1 dirham dicatat 700 kebaikan. Wa idza turiha 'alal ardi yuridu dzabaha istaghfara lahu kullu khalqin mim maudhiya ilal ardi sabiah. Ketika hewan kurban sudah digledrakkan, bahasa Indonesia apa? Dipapanakan. Diletakkan. Direbahkan. Nah, ketika hewan kurban ini sudah direbahkan, maka hewan apapun yang ada di bawahnya, entah itu cacing atau belatung atau apapun, sampai bumi yang paling dasar, ini memintakan ampun kepada orang yang berkorban. Ini baru direbahkan hewan kurban. Wa idza ahraqa damaha khalaqallahu bikulli qitratin min damiha asratan minal malaikah. Ketika hewan kurban sudah disembelih, maka Allah menjadikan setiap 1 tetes darah kurban menjadi 10 malaikat. 1 tetes darah dijelmakan oleh Allah menjadi 10 malaikat. Untuk apa ini? Yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Memohonkan ampun kepada orang yang berkorban. Tidak hanya pada hari itu, tetapi sampai hari kiamat. Kemudian wa idza qasama lahmaha kana lahu bikulli luqmatin mithla ki raqabatin min walidi Ismail alaihissalam. Ketika hewan kurban itu sudah dipotong-potong terus disedekahkan, maka setiap 1 potong seiris daging, Allah akan memberikan pahala laksana memerdekakan budak dari keturunan Ismail alaihissalam. Itu antara lain pahala bagi orang yang berkorban. Lebih dahsyatnya lagi, apa yang pernah ditanyakan Nabi Daud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud pernah bertanya, Ilahi ma thawabu man doha min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tuhanku, kami ingin banget ngerti pahala umat Muhammad yang berkorban itu seperti apa. Qala, maka Allah menjawab, sawabu an a'tiyahu bikulli sya'ratin qasran fil jannah. Kalau kamu ingin tahu Daud, umat Muhammad yang melaksanakan kurban itu setiap 1 bulu hewan kurban akan aku jadikan gedung di surga. Tidak itu saja Daud, wajariyatan minal huril ain, juga bidadari yang sangat cantik. Masih aku tambah fasilitas wa markaban min dawatil ajniha. Aku tambah fasilitas kendaraan yang bersayap. Futuhan maddal basar, yang cepatnya itu sekejap mata, sekedaping ripa, cepeting melakukan kendaraan. Ama alim ya Daud inna duhaya hiyal matoya. Ketahuilah Daud bahwa sesungguhnya kurban itu nanti akan menjadi kendaraan. Ya, oleh karena itu ya hendaknya yang belum pernah berkurban, lebih-lebih dari pegawai Kemenang ini, ya orang yang seumur-umur lah, sekali seumur hidup biar dapat kendaraan. Bang motor ya pada duwe, pada dayeng. Sekali. Ya. Sepeda, mobil, ya. Tanah. Kok sampai belum pernah berkurban? Jangan sampai. Kemudian tentu Bu Sri, ini pahala-pahala tadi tentu diperuntukkan bagi orang yang benar-benar ikhlas dalam melaksanakan kurban. Sebab banyak loh yang hanya untuk image begitu ya, saja. termasuk malu dengan tetangga loh. Yang pegawai Kemenang masa ora korban, wong kaya bae sing untuk Kemenang bae korban. Itu menghapus pahala gitu. Iya, itu enggak akan dapat kalau seperti itu. Kebetulan sekali Pak Kiai di forum ini dapat ada dialog. Ini sudah fenomenal sekali. Misalkan dalam suatu panitia kurban ini ada kulit atau welulang yang nganggur, dianggapnya tidak bermanfaat. Kemudian kulit atau welulang ini dijual, kemudian uang penjualan welulang ini dibelikan plastik atau rokok, kopi, kemudian
ada lagi yang diberikan ke anak yatim misalnya, atau mungkin diberikan ke takmir masjid dan sebagainya. Bagaimana ini pahala kurban secara keseluruhan? Apa akan mengurangi, apa sah atau bagaimana? Iya. Rasulullah SAW pernah bersabda, man ba'a jilda udhiyatin fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual sesuatu dari kurban, maka kurbannya dianggap tidak sah. Kalau pahala masih dapat. Pahala dapat. Ya kalau asal dia ikhlas dalam memberikan hewan itu, kurbannya. Tetap dapat pahala, cuman pahala sedekah daging biasa saja. Pahala kurbannya tidak Pahala ada kurban sama sekali. tidak. Ibaratnya hangus. Iya, hangus. Sebagaimana dalam kitab Iqna ada juga Fathul Wahab bisa dikatakan la yajuzu bai'u syai'in minal udhiyah walau jildaha wala ujratan lil jazzar. Tidak boleh menjual sesuatu dari hewan kurban, termasuk juga kulitnya tadi, lulang, tidak boleh. Wala ujratan lil jazzar, dan juga tidak boleh untuk ongkos orang yang nyembelih. Misalkan kang landasi 3 pengen menunggu ongkos, nah, itu dia tidak dapat pahala kurban. Tetapi kalau dia dikasih ongkos, misalkan di sini umumnya 50.000, dia sudah kasih, terus kang ndase 3, nah itu boleh. Karena bukan sebagai ongkos. Kalau sebagai ongkos nggak boleh. Ya seperti tadi, niatnya sih kayaknya baik. Kulit bangkai nggak ada yang doyan, akhirnya diambil manfaatnya, dijual. Akhirnya diberikan kepada anak yatim, mungkin takmir masjid, mungkin untuk beli pancing, untuk beli rokok. Maka itu hilang pahala berkurban. Maka seandainya untuk beli apa itu tadi, rokok, ada kopi, mestinya kalau memang di situ dibentuk panitia, yang kurban yang ngasih uang untuk ongkos sembelihnya, untuk ya itulah panitia lah, gitu. Untuk panitia. Jadi tidak sia-sia dia sudah mengeluarkan uang banyak, gara-gara yang sedikit ini malah menjadi tidak sah. Cuman ada yang tetap sah kurbannya, menjual kulit kurban, tapi dengan catatan dibelikan daging untuk menambahi. Boleh ini berarti? Boleh kalau itu. Ululanya dijual seharga berapa untuk beli daging? Beli daging. Nambahi daging kurban. Nambahi daging kurban. 5 salatil udhiyah itu ada yang memperbolehkan seperti itu. Tetapi ya ada yang mengatakan sing paling apik ya apa anane lah. Dari hewan itu berapa yang keluar dagingnya ya itu nggih. Cuman memang ada yang mengatakan bahwa daripada kulit dicacak-cacak mengko akhirnya dibuang wong ora pada doyan, jadi mubalir. Maka boleh kulit itu dijual untuk dibelikan daging atau langsung ditukar daging. Tidak dijual tapi langsung ditukar daging. Boleh. Tapi kalau untuk beli pancu, untuk beli rokok lah itu tidak boleh. Harus di luar dari itu. Iya, harus di luar dari itu. Oke. Selanjutnya Pak Yai. Iya. Lebih utama mana satu kambing untuk 1 orang dengan 1 sapi untuk 7 orang? Ini tidak bisa serta-merta lebih utama kambing atau lebih utama sapi. Kalau kita melihat infirad, karena menyendiri, maka kambing ini lebih utama karena menyendiri. Karena sendiri. Tetapi kalau melihat daging, al-baqar afdal, lebih banyak dagingnya karena banyaknya daging. Jadi melihat sendiri itu lebih baik kambing, tetapi kalau melihat banyaknya daging lebih utama sapi. Maka sebenarnya tidak perlu mempermasalahkan itu. Sing penting korban lah. Mau urunan wong pitu ya monggo. Ya sekemampuan. Begitu. Selanjutnya betina. Jadi kita korban dengan sapi atau kambing jantan betina itu tidak masalah, boleh semuanya, sah semuanya. Yang penting kalau betina sedang tidak hamil. Kemudian lebih utama mana antara jantan dan betina? Kalau sama-sama gemuknya ya jantan lebih utama. Tetapi kalau jantan kurus sedangkan yang betina gemuk, ya tentu betina lebih utama yang betina likas roti lahmi karena banyaknya
daging. Kemudian juga kalau dari sisi warna itu putih lebih utama dari warna yang lain. Hitam, coklat. Ya, tetapi ya dengan catatan tadi kalau sama-sama gemuknya, sama-sama sehatnya itu perimbangannya ya. Tetapi kalau yang hitam itu gemuk, sedangkan yang putih kurus ya tentu lebih utama yang hitam karena gemuk. tetap yang diutamakan adalah banyaknya daging yang dari hewan. Oke, masih ada lagi? Masih ada lagi Pak Yai. Ini ada pertanyaan dari Pak Sarwono. Ini, apakah benar kalau orang berkurban kemudian dia minta bagian dari kurbannya itu misalnya kaki? Nah, yang kita ketahui hewan kurban adalah kendaraan kita di surga. Iya. Nah, kalau kita minta kaki, apakah nanti hewan tadi di surga akan pincang? Iya, iya. Banyak memang yang bertanya seperti itu. Sekaligus juga bolehkah orang yang kurban itu meminta bagian? Boleh, yang penting bukan nadar. In akalal ba'da wa tasaddaq bil ba'di falahu thawabul uqtiyya bil kulli wa tasaddaq bil ba'di. Jadi seandainya orang yang berkorban ini meminta sebagian itu bisa 1/3, setengah, 2/3, 1/6, 1/8 itu namanya ba'at. Jika orang yang berkorban mengambil sebagian dari hewan kurban, falahu thawabul uqtiyya bil kulli, maka dia tetap akan dapat pahala kurban secara utuh. Jadi nggak pincang nggak nanti. Cuman pahala kurban kalau dia mengambil separuh misalkan ya hanya pahala sedekahnya separuh, tapi pahala kurban secara utuh. Jadi seorang yang berkorban mengambil separuh itu tetap sah, boleh saja. Boleh, kurbannya tetap sah, tapi yakin mesti domong ngomong. Niat kurban apa betul? Niat kurban apa orang? Ya. Maka al-afdalu at-tasadduq bil kulli. Yang paling utama sedekahkan semuanya. Li'annahu aqrabu littaqwa, karena itu lebih mendekatkan diri kepada takwa. Ila luqmatan aluqomain, kejaba seplokan parang plokan. Tabarukan biakliha, karena untuk ngalap berkah dengan memakan daging kurbannya sendiri. Yang penting bukan kurban apa tadi? Nadar. Kalau kurban nadar tidak boleh sedikit pun dia mengambil dari hewan kurbannya sendiri. Kalau diberi oleh orang lain sih nggak masalah. Berarti kalau kita diberi oleh panitia nggak apa-apa nih. Tapi asal bukan kurbannya sendiri. Makanya kalau ada yang nadar, kudunya dititeni nang panitia. Oh, ini kurban kaya ditengeri, sehingga nanti dia dikasih bukan dari kurbannya sendiri. Karena kebanyakan seperti ini di wilayah saya. Jadi misalnya saya berkorban, itu nanti saya akan dikasih spesial. Spesial dari hewan kurbannya sendiri. Dari panitia, kita tidak tahu apakah itu dari hewan kita sendiri atau dari seluruh. Nah, makanya ini harus dititeni. Masalahnya kita kan bisa ngalap berkah itu dari hewan kurban kita sendiri. Di samping itu apabila nadar, kita juga aman tidak mendapatkan dari daging kurban sendiri. Maka oleh panitia mestinya ditengeri. Oh, dicanteli lah, mau didadal kayak korban si A, kayak korban si B, tadi kan ngerti. Oh, kayak korban utuh nadar, maka dia biar dapat berkah diambilkan dari kurban daging kurbannya sendiri. Atau mungkin ketika terjadi ada yang nadar harus dioplos dengan daging yang lain. Nah, itu. Silang. Ya. Inji Pak Yai. Terima kasih sekali untuk pencerahannya dan semoga pertanyaan yang tadi saya sampaikan ke Pak Kiai menjadi pencerahan untuk teman atau sahabat religi semuanya. Dan terima kasih sekali ilmu yang kami peroleh pada pagi hari ini luar biasa. Ya, sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ya salam ya salam ya salam ya salam ya salam ya salam ya salam. Salimna ya Allah, salimna minal balaya min corona allati tunzila fi hadisana. Allahumma ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunawwiru biha qulubana wa tukhlisu biha a'malana wa tuhsinu biha akhlaqana wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunajjina minal balaya wa ala alihi wa sahbihi wasallim.
Allahumma khtim lana bis salamah wa khtim lana bis sa'adah wa khtim lana bil maghfirah wa khtim lana bi qawli la ilaha illallah wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian podcast berhikmah untuk umat. Terima kasih atas kebersamaannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.